tidak mungkin juga lah Pak Jokowi harus turun sampai jauh ke dasar bumi begitu hanya untuk dan Pak Jokowi nggak mau kan soal itu. Dan Pak Jokowi yang saya tahu dan keluarganya tidak akan mau memproses hukum rakyatnya. Mau sekejam sekeras apapun menghina mencaci mereka tidak akan mau memproses hukum itu. Kalian itu salah ketika bangga ada orang yang mencaci, ada orang yang memaki. Kenapa senang melihat orang memaki yang lain? Artinya Anda juga saraf Anda perlu diperiksakan. Saya tidak pernah membungkam kritik. Saya tahu membedakan mana kritik, mana yang tidak. Good job. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Culik bawa ke open table. Ngapain Bang tadi ke Polda, Bang? Iya, terima kasih. Jadi saya tadi pagi ke Polda terkait dengan peristiwa yang sedang rame dan membuat keonaran di tengah publik. Yang dilakukan oleh sahabat kita Rocky Gerung Pernyataan beliau yang kita anggap sudah tidak patut offside, cross the line, sehingga kita anggap penting untuk mengambil langkah hukum dalam hal ini supaya terutama generasi kita ke depan ini tidak dicekoki dan tidak disesaki pikirannya oleh informasi-informasi yang tidak benar. Kita dalam rangka menjaga generasi penerus bangsa. Jadi tidak ada urusannya dengan kebencian terhadap Rocky atau dengan siapapun. Tetapi ini dalam rangka kewajiban kita merawat bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang ini menghalangi demokrasi itu nggak tepat, Bang. Menghalangi demokrasi itu kan harus dilihat konteksnya di dalam apa. Yang dilakukan Rocky Gerung itu kemarin dia berbicara dalam sebuah forum yang kita ketahui dan kita dengar di sebuah forum buruh di Kota Bekasi Dia kan berhak dan bebas berbicara di sana. Tapi kita perlu tahu bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Anda boleh bebas berbicara, Anda boleh bebas mengkritik, tapi Anda tidak boleh bebas menyebarkan informasi yang tidak benar dan kebencian. Nah, ini yang kita lindungi masyarakat kita dari kebencian-kebencian ini. Informasi nggak benernya di mana, Bang? Ini saya jelaskan. Yang pertama tadi saya ke Polda Metro Jaya melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun. Dua nama ini memang selama ini agak identik dengan kalau dibilang pembenci Pak Jokowi mungkin juga, pembenci pemerintah mungkin juga, tetapi memang selalulah bersemberangan dengan pemerintah. Jadi saya melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun ke Polda Metro Jaya tadi dengan pasal-pasal. Yang pertama itu saya laporkan dengan 6 pasal. 2 pasal itu dari Undang-Undang ITE, pasal 28 Junto 45 di situ terkait dengan penyebaran informasi yang mengandung nilai kebencian yang sehingga membuat kegaduhan di tengah publik. Yang kedua, saya ambil dari KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 156 dan pasal 160. 156 ini berkaitan dengan 45 dan 28 tadi di Undang ITE, yaitu penyebaran informasi yang membuat kegaduhan. Nah, pasal 160 ini terkait dengan penghasutan. Saya melihat bahwa statement-statementnya Rocky Gerung kemarin itu mengandung nilai penghasutan. Apa yang dihasut sama dia? Karena ini saya dengar bahwa tanggal 10 akan ada aksi dari buruh. Kita menghormati buruh melakukan haknya untuk berdemokrasi, menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tetapi Rocky dalam pembicaraan itu, dalam waktu dia menyampaikan pidatonya lah kita sebut menyebut ingin memacetkan jalan tol. Dan kalau kita mengkaji nanti, memacetkan ini artinya ada niat untuk membuat macet. Implikasinya apa kemacetan ini? Mungkin saja kegaduhan di tengah masyarakat, chaos, atau kondusivitas yang terganggu. Menghalangi pengguna jalan. Betul, jadi kita anggap menghasut orang untuk melakukan itu. Siapa yang dihasut? Buruh yang akan melakukan aksi pada 10 Agustus nanti, dan ancaman hukumannya sekitar 6 tahun kalau saya salah pidananya. Itu dari KUHP 156 dan 160. Kemudian saya ambil juga dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 14 dan pasal 15. Itu juga kita kenakan terhadap saudara Refli Harun. Karena apa? Refli Harun ini menyebarkan informasi yang patut diduga tidak akurat,
tetapi berpotensi membuat kebencian dan kegaduhan atau keonaran di tengah masyarakat. Nah, karena kita lihat bahwa video yang beredar itu kan di akun YouTube-nya Refli Harun. Oh, pertama kali itu Refli ya? Oke. Saya tidak tahu apakah dia pertama kali atau tidak, tetapi saya menontonnya di video YouTube channel Refli Harun. Oke. Dan saya lihat subscribernya cukup banyak ya. Dan di situ saya melihat, oh ini menyebarluaskan informasi yang tidak akurat. Yang tidak akurat itu apa? Penyebaran hoaxnya apa? Rocky Gerung dalam pernyataannya, dia menyebut Jokowi ke Cina jualan IKN. Oke. Nah, iya. Jualan ini kan istilahnya menawarkan sebuah barang untuk dibeli oleh orang lain. Itu bahasa yang kita pahami. Nah, sementara Jokowi setahu kita ke Cina itu bukan jualan IKN. Dia tidak sedang menjual negara, tidak sedang menjual bangsa, tetapi mengajak bangsa lain berinvestasi. Tanamkanlah investasi kalian di negara kami. Jadi Pak Jokowi tidak sedang menjual Indonesia, tidak sedang menjual IKN. Nah, nanti kita akan juga minta kepada pihak Seknek ya, supaya menyampaikan juga ke penyidik, karena ini dalam waktu dekat saya juga akan di BAP. Dari penyidik sudah menghubungi saya untuk segera dijadwalkan BAP pemeriksaan terkait ini. Nanti saya juga akan minta kepada pihak Seknek untuk menyampaikan jadwal kunjungan Pak Jokowi ke Cina apa saja. Nah, di situ nanti akan terlihat apakah memang di agenda itu ada jualan IKN. Ketika tidak ada, maka statement itu terkonfirmasi hoax. Yang disampaikan Rocky Gerung itu jualan IKN terkonfirmasi hoax. Kabar tidak benar itu. Tidak benar dan mengakibatkan kegaduhan. Kegaduhannya apa? Kita melihat bagaimana kemarin riuhnya di media sosial kita. Itu kegaduhan. Kita lihat bagaimana teman-teman dari para relawan Jokowi kemarin harus mendatangi Bareskrim beramai-ramai. Meskipun belum diterima laporannya kemarin, tapi itu adalah bentuk kegaduhan dan ini menjadi perbincangan di tengah publik. Apalagi saudara Rocky Gerung menggunakan istilah yang sangat barbar, brutal, tidak beradab, seolah-olah Rocky Gerung ini tidak pernah diajari adat budaya, adat tata krama oleh orang tuanya. Beliau mengutip kata, saya pun menyebutnya nggak enak ya, saya nggak usah sebutlah, tapi saya yakin masyarakat kita sudah tahu apa yang disebut oleh Rocky Gerung dalam pidatonya. Jadi itu yang saya laporkan tadi ke polisi, intinya ada ujaran kebencian yang membuat keonaran, kedua ada penyebaran hoax, dan ketiga Refli Harun itu menyebarluaskan informasi yang patut diduga tidak akurat. Tidak akuratnya ya tadi yang disampaikan Rocky Gerung itu kan tidak akurat, tapi disebarluaskan oleh akun channel YouTube Refli Harun. Nah, saya tidak tahu siapa yang buat konten itu. Apakah Refli Harun yang buat konten itu, ataukah dia hanya mengcopy dari video yang beredar terus di-upload di YouTube-nya, saya tidak tahu. Jadi itu yang saya kejar tadi ke Polda Metro Jaya. Nah, ini sekarang kita bicara soal peluang laporan ini, Bang. Soalnya kan setelah gaduh itu kan Rocky Gerung terus ngomong tuh, klarifikasi ke publik bahwa omongan dia, pidatonya itu dalam posisi mengkritisi Jokowi sebagai pejabat publik. Dia merasa tidak bersalah dan nggak apa-apa lah dipanggil, tapi ya nggak bakal lolos aja gitu. Jadi memang Rocky Gerung ini kan sejak dulu selalu merasa benar sendiri. Dia selalu merasa bahwa dialah pemilik kebenaran. Nah, kalau kita mau melihat yang sesungguhnya konteks kritik apa? Kata bajingan, kata tolol itu bukan kritik. Betul. Kalau memang Rocky mau mengkritik Presiden Jokowi, kritiklah yang benar. Tapi tidak menyebut Presiden kita Pak Jokowi dengan sebutan kata tadi yang sangat kasar dan barbar. Itu bukan kritik, tetapi ujaran kebencian yang mengakibatkan kegaduhan. Nah, kelompok mana yang gaduh ya kita tahu. Kelompok mana yang gaduh. Itu yang apalagi Ferdinand Hutahean melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya setelah viral video Rocky yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Menariknya, laporan Ferdinand bukan soal penghinaan kepada Presiden, tapi terkait hoax dan penghasutan dalam orasi Rocky. Ini tadi berpijak pada informasi yang tidak akurat menurut apalagi basis dia berbicara juga kan informasinya tidak akurat. Dia menyatakan di dalam video beredar itu, Jokowi itu ke Cina jualan IKN. Seolah-olah Jokowi sedang menawarkan nih, Indonesia kau belilah hai Cina. Kan tidak begitu loh, jualan kan bahasanya begitu. Betul. Jangan nanti dikait-kaitkan, oh itu kan hanya kamuflase atau perumpamaan saja, tidak boleh begitu. Lagi pula Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.